Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah komunikasi bisnis di pertemuan kedua. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan satu perencanaan pesan bisnis. Jadi materi kali ini adalah perencanaan pesan-pesan bisnis. Sebelum itu kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu perencanaan ya. Perencanaan pesan bisnis ini adalah suatu proses ya, komposisi penyusunan pesan bisnis. Nah, proses ini sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, lalu membuat draft, merangkai kata, kalimat atau paragraf, dan merevisi. Nah, itu bagian dari proses perencanaan pesan bisnis. Ini tentu sangat penting dilakukan karena memang ada satu tujuan saat kita melakukan sebuah komunikasi bisnis. Tujuan itu tentu akan berdampak kepada organisasi. Maka dari itu, agar memang tujuan saat melakukan komunikasi bisnis ini tercapai, maka kita harus melakukan satu perencanaan pesan bisnis agar memang maksud yang kita sampaikan ini bisa diterima oleh komunikan. Nah, seperti itu. Lalu dalam perencanaan pesan bisnis ada proses bagaimana penyusunan pesan bisnis. Nah, proses penyusunan pesan bisnis ini terdiri dari 3. Pertama, kita melakukan perencanaan pesan, lalu kita susun pesan, kemudian ada revisi pesan. Ini adalah proses penyusunan pesan. Nah, perencanaan pesan ini terdiri dari, pertama, kita harus menentukan tujuannya apa. Tujuan dari kita membuat pesan bisnis sendiri kita harus sudah bisa menentukan. Lalu lakukan analisis audiens. Artinya kita harus tahu siapa audiens kita, siapa komunikan kita. Dan kita melakukan sebuah analisis di sana agar kita bisa menyesuaikan isi pesan dan cara penyampaian pesan. Kemudian ada penentuan ide pokok. Setelah itu ada pemilihan saluran, itu ada di bagian perencanaan pesan. Kemudian kita lakukan penyusunan pesan. Nah, ini mulai dari mengorganisasikan pesan dan memformulasikan pesan. Lalu masuk ke yang ketiga, ini revisi pesan. Revisi pesan mulai dari penyuntingan pesan. Kalau misalnya ada setelah disunting itu ada hal yang perlu diperbaiki, maka kita harus perbaiki atau menulis ulang. Lalu kita produksi pesan, kemudian mencetak pesan. Nah, ini gambaran bagaimana perencanaan pesan bisnis ini dilakukan. Nah, tujuan umum komunikasi bisnis sebetulnya ada 3 ya. Pertama, memberikan informasi. Kita melakukan komunikasi ini hanya sekedar informing. Kemudian ada juga tujuan untuk membujuk atau persuading, atau ada juga tujuan melakukan kerjasama, collaborating. Nah, ini adalah tujuan umum dari komunikasi bisnis. Kalau sekedar memberikan informasi, itu misalnya kita mensosialisasikan satu peraturan baru di dalam sebuah organisasi. Kalau misalnya tujuan kita membujuk, misalnya kita akan melakukan negosiasi dengan klien kita, atau misalnya akan melakukan kerjasama. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari komunikasi bisnis. Selanjutnya, nah, bagaimana kita melakukan analisis audiens? Ini sangat penting dilakukan saat kita akan melakukan sebuah komunikasi bisnis ya, entah itu
komunikasi dalam bentuk tulisan ataupun langsung secara lisan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan profile audience. Nah, artinya di sini umurnya audiens berapa, latar belakang pendidikannya bagaimana, lalu gender dan lain sebagainya. Nah, kita harus lakukan sebuah profiling audience. Yang kedua adalah mengenali penerima primer. Nah, dari sana siapa audiens yang memang berpengaruh atau berdampak yang harus kita prioritaskan. Nah, di sana kita harus tahu atau mengenali penerima primer. Lalu yang ketiga adalah menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Kita pun harus tahu berapa jumlah audiens kita. Kemudian mengukur tingkat pemahaman audiens. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari background pendidikan atau misalnya profesi dari audiens. Nah, kita harus ukur juga sehingga tingkat pemahaman mereka seperti apa. Lalu kita bisa menyesuaikan cara kita menyampaikan pesan dengan pemahaman audiens. Selanjutnya adalah memperkirakan reaksi penerima. Nah, kira-kira kalau misalnya kita sampaikan hal ini, reaksinya akan seperti apa dan reaksi yang kita harapkan apa saat kita menyampaikan sebuah komunikasi kepada mereka. Lalu selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan informasi audiens. Audiens itu butuh informasi apa? Kemudian kita harus berikan informasi itu kepada audiens. Kemudian yang selanjutnya adalah memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Nah, ini adalah bagian dari analisis audiens. Nah, lalu selanjutnya menentukan ide pokok. Setiap pesan bisnis itu akan mempunyai sebuah tema atau main theme, topik, yaitu rumusan pokok pembicaraan atau topik beserta tujuan yang ingin dicapai melalui topik tersebut. Nah, biasanya kalau kita bicara tema atau topik itu lebih luas ya. Nah, saat kita tahu tujuan yang ingin kita capai apa dari topik tersebut, kita harus bisa mempersempit. Kalau kita bisa membuat kerucut menjadi sebuah bahasan yang memang bisa mencapai tujuan yang diinginkan melalui topik dan bahasan yang kita tentukan. Nah, dalam penentuan ide pokok ini terdapat 3 cara. Yang pertama brainstorming atau yang kedua adalah petunjuk atasan atau memang kebiasaan, hal yang memang selalu berulang dan kita tahu polanya seperti apa. Nah, ini adalah cara penentuan ide pokok. Selanjutnya setelah itu kita akan pilih saluran media. Apakah kita akan gunakan lisan atau tulisan. Nah, itu saja perencanaan pesan bahasan singkat ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.